Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fatullah. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai konsep dasar sistem itu sendiri. Di zaman saat ini atau di era globalisasi saat ini, banyak sekali industri-industri terutama yang berbasis ekonomi itu menuntut manajemen dunia usaha mereka agar dapat bergerak lebih efisien dan juga efektif. Dikarenakan banyak sekali pesaing-pesaing yang muncul, banyak sekali pesaing-pesaing yang timbul yang menghadirkan produk-produk mereka sendiri yang dapat menjadi ancaman dari perusahaan itu sendiri. Sehingga informasi manajemen yang ada pada saat ini itu sangat benar-benar sekali dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tantangan zaman yang semakin berubah. Karena berbeda ketika kita membahas masalah di era zaman saat ini, di era 20-an, abad ke-20, dan di era abad-abad sebelumnya. Di mana abad-abad sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya mengenai teknologi itu masih belum berkembang pesat sebagaimana saat ini. Akan tapi untuk tahun-tahun ini, teknologi itu sangat berkembang pesat sekali. Sehingga kita harus memikirkan strategi apa yang cocok yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dalam usaha mereka. Salah satunya itu melalui sistem informasi pada zaman saat ini. Baik. Yang pertama yang kita perlu bahas yaitu mengenai konsep dasar sistem itu sendiri. Apa sih konsep dasar sistem? Apa sih yang dinamakan sistem? Menurut Wikipedia, sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya di antara mereka. Adapun kata sistem sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan kalimat sistema atau sistema yang memiliki arti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi. Adapun menurut Raymond McClellan and George Skill, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama agar dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kemudian untuk menurut beberapa ahli, yang ketiga yaitu dari Anatole Raprot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Dari beberapa definisi sistem di atas dapat disimpulkan bahwasanya sistem dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada elemennya. Tidak bisa kita katakan antara pernyataan satu dengan yang lainnya yang satu salah dan satu benar. Karena kedua pendapat kelompok ini bisa dikatakan benar dan tidak bertentangan. Yang membedakan adalah cara pendekatannya seperti apa. Kemudian setelah kita mengetahui makna dari konsep dasar sistem itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik sistem. Apa saja yang akan kita bahas dari sistem ini? Yang pertama, ada tujuan sistem. Kalau misalkan kita mengatakan sesuatu, atau katakanlah perusahaan manufaktur atau non-manufaktur itu pasti memiliki tujuan masing-masing. Begitu juga dengan sistem yang ada. Agar apa? Agar dapat mengetahui target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem itu sendiri. Bahkan menurut Azhar Susanto, tujuan sistem atau target sistem
merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem itu sendiri. Maka dari itu, perlu yang adanya tujuan sistem dari karakteristik sistem itu sendiri. Baik, kemudian yang kedua yaitu pada sistem. Kalau kita sudah mengetahui target atau sudah mengetahui hasil yang ingin dicapai, kita harus mengetahui mengenai batasan-batasan apa saja yang menyangkut dari sistem itu sendiri. Ruang lingkupnya apa saja, hal yang bisa dicapai apa saja, kemudian lingkungan yang bersangkutan mengenai sistem apa saja, kita harus mengetahuinya. Sehingga batas sistem ini akan memberikan konsekuensi yang baik ketika kita sudah mengetahui target atau tujuannya, dan ketika sudah terrealisasi dengan batas sistem yang apa saja yang dikerjakan, maka itu akan mempermudah tujuan dari sistem itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu subsistem atau komponen. Subsistem ataupun komponen merupakan bagian dari suatu sistem ataupun subsistem yang bersifat fisik ataupun abstrak. Mengapa dibutuhkan yang namanya subsistem? Karena setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Berdasarkan apa yang disampaikan tadi mengenai konsep dasar sistem, yaitu sistem sendiri adalah menurut Raymond McLeod dan George Skill, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud elemen-elemen inilah yang merupakan dari subsistem atau komponen sistem itu sendiri. Kalau kita sudah membahas mengenai tujuan, batasan apa saja yang perlu dibahas, mengenai komponen apa saja yang ada di dalamnya, yang keempat kita harus mengetahui mengenai hubungan sistem atau hierarki sistem itu sendiri. Hubungan sistem atau hierarki sistem itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada hubungan yang bersifat horizontal atau yang menggambarkan suatu hubungan antara subsistem dengan subsistem lain yang setingkat atau sederajat. Artinya, di antara komponen-komponen atau di antara subsistem itu sendiri memiliki tingkatan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun hubungan yang kedua yaitu hubungan yang bersifat vertikal, dari atas ke bawah, yang dimana dalam kebanyakan hal hubungan sistem ini sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem. Mengapa? Karena dalam suatu sistem menentukan bagaimana tujuan sistem dapat dicapai. Kalau bagian-bagian sistem yang ada di dalamnya tidak bisa berhubungan baik atau bersama, artinya saling berkaitan antara subsistem sendiri. Kemudian untuk dilihat dari sudut fungsi dasarnya, baik itu mengenai hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal, macam-macam komponen suatu sistem atau subsistem itu biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu proses input, yang kedua proses, dan yang ketiga merupakan output. Kita akan membahas yang pertama mengenai input atau masukan sistem. Masukan sistem ini ada tiga hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu serial input, yang dimana input yang diperoleh sebagai hasil atau output sistem sebelumnya. Artinya ketika kita menginginkan suatu output, pasti perlu yang dinamakan sebuah proses. Ketika kita menginginkan suatu proses, kita pasti memiliki atau harus memiliki yang namanya input. Artinya proses ada dikarenakan input ada, output ada dikarenakan input dan proses ada. Tidak semena-mena, tidak langsung bim salah bim, tidak ada input, tidak ada proses, tiba-tiba langsung ada output.
Dan serial input inilah yang dikatakan antara hubungan input, proses, dan juga output itu saling memiliki keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu probable input, yang dimana potensial input yang dapat digunakan oleh suatu sistem harus menentukan mana yang sesuai untuk menghasilkan output yang diinginkan. Seperti input bagian apa yang memang benar-benar diinginkan. Contoh, kalau misalkan memang diinginkan dari katakanlah suatu pembelian atau suatu produksi, berarti kita harus memiliki bahan input produksi yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Tidak boleh asal menginput barang sembarangan, sehingga biar bisa diproses oleh perusahaan dan juga bisa menghasilkan dari output itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu feedback input, yang dimana merupakan bagian output dari sistem yang sama yang digunakan sebagai kontrol. Feedback input sendiri itu dibagi menjadi dua, feedback input yang bersifat negatif dan juga feedback input yang bersifat positif. Yang dimana ketika feedback input bersifat positif ini digunakan sebagai alat kontrol untuk meningkatkan sesuatu. Misalnya, penjualan tahun ini dinilai terlalu kecil, maka nilai penjualan yang terlalu kecil ini akan digunakan sebagai input bagi sistem yang sama, sehingga sistem yang sama akan meningkatkan nilai penjualan di tahun kedepannya. Adapun feedback input yang bersifat negatif ini digunakan sebagai alat kontrol untuk memperkecil. Misalnya, output menunjukkan biaya operasi yang terlalu besar sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Maka informasi terlalu besarnya biaya operasi ini akan menjadi input bagi sistem yang sama, sehingga sistem yang sama akan memperkecil biaya operasi tersebut, sehingga perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keenam, selanjutnya yaitu pengolahan sistem atau proses, yang dimana proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Di proses kali inilah bahan-bahan itu dikaji ulang sebelum menghasilkan suatu output atau keluaran sistem itu sendiri. Yang mungkin proses ini dilakukan oleh mesin, orang, maupun komputer. Proses kombinasi input ini mungkin bisa jadi berupa perakitan, transformasi, penggabungan, pengklasifikasian, perpaduan antara satu komponen input atau subsistem input, dan juga berbagai macam input yang disusun berdasarkan aturan berlaku. Dan di proses inilah input dimaksudkan dikaji ulang agar menghasilkan dari keluaran sistem itu sendiri atau output. Kemudian yang ketujuh atau selanjutnya yaitu keluaran sistem atau output. Seperti halnya input. Kalau input mungkin bisa berbentuk produk, informasi, service, ataupun energi seperti output dari dinamo. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem yang memiliki tujuan tertinggi. Kenapa sistem harus ada? Atau hasil yang diinginkan dari perusahaan disinilah, di bab output inilah yang ditunggu-tunggu hasilnya. Adapun output ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam output. Yang pertama, output yang langsung diberikan ke konsumen agar dapat dikonsumsi oleh konsumen ataupun diproses lebih lanjut. Kemudian yang kedua, output yang bersifat dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi selanjutnya, yang bertujuan agar produksi selanjutnya itu hasil dari output ini akan menjadi input bagi subsistem yang lain, sehingga melanjutkan proses selanjutnya dan menghasilkan produksi yang diinginkan oleh perusahaan.
Kemudian klasifikasi keluaran sistem atau output yang ketiga yaitu bagian dari output yang dimana keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem yang lain ataupun oleh sistem yang bersangkutan, tetapi menjadi tidak berguna kalau dibuang ke lingkungan yang tidak memiliki hubungan di dalamnya. Kemudian yang kedelapan yaitu mengenai lingkungan sistem, di mana lingkungan sistem ini dibagi menjadi dua, lingkungan sistem yang bersifat internal dan juga lingkungan sistem yang bersifat eksternal. Di mana lingkungan sistem yang bersifat internal ini berada di dalam suatu sistem itu sendiri, artinya tidak keluar dari batasan sistem yang telah disepakati. Ataupun yang kedua mengenai lingkungan eksternal, yaitu merupakan lingkungan yang berada di luar sistem atau melebihi batas dari subsistem itu sendiri. Dan itulah karakteristik dari sistem yang perlu kita bahas. Yang pertama tadi mengenai tujuan sistem, targetnya, kemudian batasannya, ruang lingkupnya apa saja yang perlu kita bahas, kemudian komponen-komponennya apa saja, kemudian hubungan sistemnya ada yang bersifat horizontal ataupun vertikal, kemudian mengenai input, proses, output, dan juga lingkungan sistem itu sendiri. Adapun pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara pandang sistem, di mana cara pandang sistem ini melihat operasi bisnis sebagai sistem-sistem yang melekat dalam suatu lingkungan yang lebih luas, yang memiliki manfaat, di mana satu, mencegah manajer tidak tersesat dalam kompleksitas struktur maupun rincian pekerjaan. Yang kedua, menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik. Nah, tadi telah kita bahas karakteristik yang pertama yaitu mengenai tujuan. Sehingga jangan sampai tujuannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Hasil yang diperoleh tidak sebagaimana tujuan yang telah ditargetkan. Kemudian yang ketiga yaitu menekankan pentingnya kerjasama semua bagian dalam organisasi. Itu pun juga kembali kepada poin keempat mengenai hubungan sistem dan hierarki sistem itu sendiri yang ada bersifat horizontal maupun vertikal, yang dimana mereka semuanya itu merupakan bagian dalam organisasi dan harus saling mendukung antara satu sama lainnya. Kemudian selanjutnya itu mengenai klasifikasi sistem. Di klasifikasi sistem ini ada pandangan dari Azhar Susanto, yang dimana sistem dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang lingkungan. Yang kedua, sudut pandang asal pembuatannya. Yang ketiga, sudut pandang keberadaannya. Yang keempat, sudut pandang kesulitannya. Yang kelima, sudut pandang output atau kinerjanya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sudut pandang lingkungan. Sudut pandang lingkungan bisa kita bahas mengenai lingkungan yang memiliki dua sifat, yaitu lingkungan yang memiliki sistem terbuka, yang dimana sistem terbuka ini bila aktivitas di dalam sistem tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, itu dinamakan sistem terbuka, sudut pandang lingkungan. Yang kemudian yang kedua yaitu dari sudut pandang lingkungan yaitu sistem tertutup, yang dimana sistem ini tertutup bila aktivitas di dalam sistem tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Kemudian yang kedua, sudut pandang asal pembuatannya. Ada dua sudut pandang asal pembuatannya, yaitu satu, buatan manusia, seperti sistem yang dirancang oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, yang bersifat alamiah atau buatan Tuhan, seperti matahari, angkasa, reproduksi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu sudut pandang keberadaannya, itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang keberadaan yang bersifat berjalan, atau sudut pandang yang merupakan sistem yang digunakan, yang saat ini digunakan, yang saat ini dan yang akan datang ini digunakan. Yang kedua, sudut pandang keberadaan yang berkaitan dengan konseptual, yaitu sistem yang menjadi harapan atau masih di atas kertas, masih berupa opini bila kita merancang suatu sistem dan sistem tersebut belum diterapkan.
maka sistem tersebut hanyalah merupakan angan-angan yang mungkin secara akal sehat penyusunan sistem itu sudah benar, tetapi masih belum bisa dibuktikan apakah benar-benar bisa terrealisasikan ataupun tidak. Kemudian yang keempat yaitu sudut pandang kesulitan. Sudut pandang kesulitan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada kesulitan yang bersifat sederhana dan ada juga kesulitan yang bersifat kompleks atau menyeluruh. Kalau misalkan sistem ini memiliki kesulitan yang sederhana, maka subsistem atau komponen serta hubungan antara satu dengan yang lainnya itu tingkatan masalahnya adalah benar-benar sederhana atau bisa diatasi. Adapun ketika kita katakan sudut pandang kesulitan yang bersifat kompleks, maka sistem yang memiliki banyak tingkatan dan subsistem atau komponen-komponen yang dihubungkan dalam berbagai cara yang berbeda, ini memiliki permasalahan yang benar-benar harus diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian yang kelima yaitu sudut pandang output atau kinerjanya, itu pun juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem yang sudah dapat dipastikan, maksudnya yaitu dapat ditemukan pada saat sistem akan dan sedang dibuat. Artinya sudah pasti hasilnya seperti itu. Dan yang kedua, sistem yang tidak dapat dipastikan. Ini tergantung kepada situasi yang dihadapi. Apakah sejalan dengan pandangan di atas atau berubah jauh dari kondisi dan waktu tertentu. Maksudnya tiba-tiba keluar dari tujuan atau target sistem itu sendiri. Itu merupakan sudut pandang output atau kinerjanya. Selanjutnya itu mengenai pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini kita bisa mengatakan pendekatan sistem didefinisikan menjadi dua, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur, yang kedua pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponen sistem itu sendiri. Pendekatan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan sehingga dapat menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Itu merupakan prosedur atau teknis. Kemudian yang kedua, pendekatan yang menekankan pada elemen dan komponen sistem. Sebagaimana telah dikemukakan oleh MacLeod, bahwasanya sistem adalah kelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, sistem ini merupakan sekumpulan dari beberapa elemen seperti alat, manusia, aturan, peraturan, dan lain sebagainya yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas mengenai pendekatan sistem, kita akan membahas mengenai model atau modeling sistem. Di sini ada beberapa jenis model. Yang pertama model fisik, yang kedua model grafik, yang ketiga model naratif, yang keempat model matematika. Model fisik ini merupakan penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi atau yang bisa kita raba, yang bisa kita sentuh dengan tangan. Adapun untuk model grafik merupakan penggambaran suatu entitas dalam bentuk simbol, garis, ataupun bentuk yang biasanya tertulis dalam kertas maupun layar. Adapun model yang bersifat naratif, ini penggambaran sistem melalui bentuk lisan atau tulisan yang tersusun dari kata-kata itu sendiri. Adapun model yang keempat yaitu model matematika, yang dimana penggambaran suatu entitas dalam bentuk persamaan atau formula matematika. Tentunya manfaat model ini berbeda-beda. Ketika kita membutuhkan model yang bersifat grafik yang dapat kita sampaikan lebih jelas kepada yang membutuhkan dari sistem itu sendiri, maka model grafik lah yang cocok. Tidak bisa ketika seseorang itu membutuhkan model grafik yang tertulis secara detail ataupun katakanlah model fisik, kemudian kita menjawabnya menggunakan model matematika yang masih diperlukan dengan perumusan atau hitungan-hitungan yang kompleks.
Maka dari itu manfaat dari model yaitu yang pertama mempermudah model yang diinginkan. Yang kedua mempermudah komunikasi sehingga apa yang disampaikan itu dapat dicerna dengan baik oleh customer atau oleh orang yang memiliki kepentingan. Yang ketiga, dapat memperkirakan masa depan, baik itu hambatan ataupun apresiasi ataupun bisa kita katakan sebagai bentuk pencapaian dari suatu sistem itu sendiri. Baik, selanjutnya itu bahasa sistem. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi. Tentunya bahasa ini terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama. Tidak bisa bahasa ini dibuat dan dibentuk oleh satu orang saja, karena bahasa ini yang digunakan untuk menjalin hubungan antara satu unit dengan unit yang lainnya. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi tentang sistem. Jadi, kalau kita akan membuat suatu model agar model tersebut bisa komunikatif, maka model tersebut harus disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol ataupun bahasa dan aturan yang dapat diterima secara umum. Kemudian yang kelima yaitu pengendalian sistem itu sendiri. Pengendalian sistem ya di mana pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja sekarang dan membimbingnya pada sasaran yang telah ditetapkan. Atau bisa dikatakan pengendalian sistem adalah bentuk evaluasi dari sistem itu sendiri. Dengan kata lain, untuk mencapai efektivitas dalam mencapai suatu tujuan. Elemen kunci pengendalian ada 3, yaitu tujuan dan standar SOP yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, membandingkan dan mendeteksi dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, yaitu mengenai mengukur kinerja yang dilakukan saat ini oleh para karyawan. Baik, mungkin itu untuk pembahasan sistem atau konsep dasar dari sistem itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.